Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Pak Guru mengabsen anak-anak ya. Oke. Mas Syekhul Ulam hadir. Mas An-Nasrul Al-Mamim hadir. Mas Amri hadir. Baik, semua hadir ya. Alhamdulillah. Baik, di sini Pak Guru akan menerangkan materi tentang adab sholat dan berzikir. Adab sholat dan berzikir. Yang pertama, pengertian sholat dan zikir. Pengertian sholat dan zikir. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah syarak adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun sholat. Dan pelaksanaan sholat juga harus sesuai dengan segala petunjuk Nabi Muhammad SAW. 2. Pengertian zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna mengingat atau menyebut. Zikir dalam agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan zikir biasa juga disebut dengan segala gerak fisik dan jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dan senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, adab sholat dan zikir. Adab sholat. 1. Khusyuk. 2. Hati yang ikhlas. 3. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. 4. Memakai pakaian yang terbaik. 5. Menyingkirkan gambar dan tulisan di tempat sholat. Yang kedua, adab sholat dan zikir. Adab berzikir yaitu 1. Ikhlas mengharap ridha Allah. 2. Merendahkan suara. 3. Mencoba memahami maknanya agar lebih khusyuk dalam pembacaan zikir. 4. Duduk di tempat bersih dan suci. 5. Memakai wangi-wangian baik untuk pakaian ataupun untuk tempatnya. 6. Memilih tempat yang sepi atau sunyi. Mengapa? Agar kalau berzikir bisa merasa lebih tenang dan hikmat. Hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat. 1. Mendidik untuk disiplin dan lebih menghargai waktu. Yang kedua, hati akan terasa lebih tenang. Yang ketiga, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang kelima, menanamkan nilai bahwa tidak ada kenikmatan dan pertolongan selain datang dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Manfaat zikir. Manfaat zikir itu hidup menjadi lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Sabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Menjadikan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Menjadikan diri sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Baik, anak-anak, apa ada yang kurang paham atau kurang jelas? Silakan. Oke, saya ulang lagi ya. Adab sholat. Adab sholat yaitu yang pertama khusyuk.
Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal dalam sholat ataupun zikir. Maksudnya gini, ketika sholat, hati dan pikiran harus fokus dengan ibadah tersebut. Harus fokus dengan ibadah yang kalian lakukan. Nggak boleh memikirkan hal-hal yang lain. Dan ketika sholat, kita juga harus berpikir bahwa sholat yang kita lakukan saat ini adalah sholat yang terakhir buat kita di dunia. Oke, yang kedua, hati yang ikhlas. Maksud hati yang ikhlas yaitu ketika ada azan, sudah saatnya sholat, kita harus segera sholat. Meskipun saat kerja atau bermain atau melakukan hal-hal yang lain, harus kita tinggalkan. Lebih mengutamakan sholat tersebut. Dan gak boleh ngedumel atau ngeremeng saat sholat. Aduh, semuanya tulinan tinggal sholat. Gak enak emang tulinan. Nah, itu berarti hatinya gak ikhlas. Atau saat kerja, saya garap kerjaanku kurang mari, wae sembahyang sisan. Nah, gitu juga gak ikhlas. Oke, masuk yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Nah, ini yang paling penting juga, baju atau pakaian yang digunakan itu harus bersih dan suci. Dan jangan lupa tempatnya juga harus bersih dan suci ya. Oke. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Yang kelima, menyingkirkan gambar dan tulisan di dalam tempat sholat. Buat apa menyingkirkan gambar dan tulisan di tempat sholat? Agar sholat kita bisa lebih khusyuk lagi dan agar tidak memikirkan hal-hal yang lain yang menyangkut gambar atau tulisan tersebut. Baik, terima kasih anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ya. Baik, pelajaran hari ini akan Bapak tutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.